Baik, selamat berjumpa dengan saya, Lambertus Pramudia Wardana. Hari ini kita akan belajar mengenai perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Langkah-langkah untuk membuka Microsoft Excel. Yang pertama, klik dari Start. Lalu kita cari Excel. Ini adalah langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah kita buka Explore. Kita buka Explore, lalu kita cari data Excel. Kita cari data Excel, kita double klik, kita buka. Ini membuka cara yang kedua. Yang ketiga, kita buka desktop, lalu kita ketikkan saja di sini. Kita ketik. Baik, tampilannya adalah seperti ini. Lalu untuk memulai sebuah workbook, kita bisa pilih blank workbook. Di bagian atas, yang ini adalah namanya title bar. Title bar ini berfungsi untuk menunjukkan mana yang sedang aktif. Lalu di sini ada file, home, inserts, page layout, formulas, data, review, view. Di sini ada tambahan add-ins, help. Nah, ini adalah shortcut-shortcutnya. Yang ke kanan, ini yang ke kanan, A, B, C, D, E. Ini namanya kolom. Yang ke bawah, 1, 2, 3, dan seterusnya, ini namanya baris. Lalu, posisi saat ini, saya ada di B2. Maksudnya ada di kolom B, baris kedua. Ini disebut dengan sel. Sel adalah pertemuan baris dan kolom. Lalu, jika saya blok, ini adalah A1 sampai D6. Ini adalah range. Range adalah gabungan dari sel. Range adalah gabungan dari sel. Ketika bekerja dengan Microsoft Excel, kita harus langsung simpan dokumen yang kita buka, agar jika ada kejadian yang tidak diinginkan, contohnya listrik mati, maka data Anda masih tersimpan. Cara menyimpannya. Anda klik File, lalu pilih Save. Lalu silakan Anda cari di komputer ini. Contoh, saya akan simpan di drive D. Ini. Lalu namanya adalah latih 1. Save as, type-nya adalah Excel Workbook. Kita klik Save. Maka Anda perhatikan di title bar bukan lagi tertulis book 1, tetapi sudah latih 1. Cara pertama untuk simpan seperti itu. Cara yang kedua, coba buka dokumen baru. Cara yang kedua adalah Anda cari gambar disket. Anda klik gambar disket ini. Lalu seperti tadi kita cari tempat untuk menyimpannya. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kombinasi keyboard
CTRL dan S. Ctrl S ditekan bersama. Jadi kalau Anda lihat di keyboard itu ada tombol CTRL, itu adalah Ctrl ditambah S. Jadi ini adalah 3 cara untuk menyimpan dokumen. Yang pertama dari file, lalu pilih save. Cara yang kedua, pakai icon yang gambarnya disket, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah gabungan CTRL dan S. Lalu, biasanya Anda bingung perbedaan antara save dan save as. Antara save dan save as. Save digunakan untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya belum pernah tersimpan. Itu kita pilihnya adalah save. Contohnya book 2, ini kita pilihnya save karena dia belum pernah tersimpan sebelumnya. Untuk save as digunakan untuk menyimpan dengan nama lain. Save as digunakan untuk menyimpan dengan nama lain atau format lain. Contohnya, dokumen yang saya gunakan adalah latih 1. Saya akan menyimpannya, dokumen ini akan saya simpan dengan nama lain. Maka saya pilih file, pilih save as. Nih, dicari tempat kita simpannya tadi. Nah, tadi namanya adalah latih 1. Saya akan ubah menjadi fungsi aritmatika. Oke, lalu save as type-nya, kalau save as itu dia bisa memilih beberapa format yang disupport oleh Office. Contohnya, kalau menggunakan Excel yang versi lama, maka pilihnya adalah Excel 97 sampai 2003. Ini format yang lama. Ini masih ada juga Excel 97 sampai 2003 template. Bisa juga disimpan sebagai CSV. Nih. Nah, saran Pak Pram, Anda tetap pilih di Excel Workbook. Save. Maka yang tadinya namanya adalah latih 1, sekarang berganti nama, save as, menjadi fungsi aritmatika. Nah, kita akan mulai belajar menggunakan Microsoft Excel. Sebagai contoh, saya akan mengetikkan beberapa data di sini. Saya akan ketik nomor, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Saya akan memberikan nomor di sini, ada angka 1, ada angka 2. Untuk membuat penomoran otomatis, kita blok di sel A4 dan sel A5 atau range A4 sampai A5. Lalu arahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus. Arahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, lalu Anda klik, lalu didrag ke bawah. Jadi ditarik ke bawah, maka otomatis akan muncul penomoran 1 sampai 10. Lalu untuk membuat penomoran ini menjadi ada di tengah, kita pilih center. Lalu kita juga bisa menyesuaikan ukuran kolomnya. Ini saya rasa terlalu lebar, maka kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk judulnya di sini kita bisa blok, kita pilih biar datanya ada di tengah. Nah, berikutnya kita akan belajar
Fungsi aritmatika terdiri dari penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ini saya sesuaikan ukurannya. Lalu bilangan yang akan kita gunakan, contohnya saya akan menggunakan kelipatan 5, ini 5, 10, maka secara otomatis ketika kita blok, dia sudah membuat menjadi kelipatan 5. Yang ini akan saya buat menjadi kelipatan 2. Yang ini kelipatan 4. Lalu untuk membuat agar ada pembeda antar kolom dan barisnya, blok. Lalu kita beri border, pilih all border. Ini. Lalu akan kita beri judul di sini, kita blok dari A1 sampai sampai H1 kita blok, pilih match and center. Match and center digunakan untuk membuat barisnya menjadi satu. Kita tulis fungsi aritmatika. Oke, ini adalah judulnya. Penambahan di dalam Excel, dia menggunakan tanda plus. Itu ada. Kalau pengurangan, dia menggunakan tanda minus seperti biasa. Pembagian, ini juga menggunakan perkalian di dalam Excel, dia tidak menggunakan kali, tetapi menggunakan bintang, tanda bintang. Sebagai contoh, saya akan menambahkan bilangan 1, ditambah bilangan 2, sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Hebatnya dari Excel adalah kalau kita lihat secara data, 5 ditambah 2, hasil yang muncul di sini pasti adalah 7. Nah, ketika kita rubah datanya, di sini kita rubah datanya menjadi 5, maka otomatis ketika kita enter data ini, penambahan di sini sudah menjadi 10. Lalu, secara otomatis juga, jika kita menarik data dari sini, penambahannya adalah penambahan bilangan 1 dan bilangan 2 secara berurutan. Kita lihat sampai bawah. Oke. Ini contoh ketika penambahan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Hasilnya seperti ini. Lalu contoh yang pengurangan, sama dengan saya akan mengurangi bilangan 1 dikurangi bilangan 3. Lihat hasilnya, kita enter. 5 dikurangi 4, hasilnya 1. 10 dikurangi 8, hasilnya harusnya 2. 15 dikurangi 12, hasilnya 3. Kita lihat kalau kita tarik datanya. Tadi contohnya pojok kanan bawah sampai ada tanda plus, ditarik ke bawah. Oke. Kita lihat.
40 dikurangi 32 hasilnya 8. Oke. Lalu untuk pembagian. Pak Pram akan membagi bilangan 3 dibagi bilangan 2. Contohnya sama dengan bilangan 3 dibagi bilangan 2. Oke, kita lihat. Bilangan 3 dibagi bilangan 2, karena di sini 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kalau kita rubah datanya di sini, kalau kita rubah jadi 80, ini munculnya sekian. Kita rubah lagi, datanya bukan 20 tapi 40. Oke, ini datanya sekian. Nah, sekarang perkalian. Pram akan mengalikan bilangan 1 dikalikan dengan bilangan 2. Kita enter nih. Bilangan 1 dikalikan dengan bilangan 2. Ini hasilnya. Bilangan 1, 5 dikali 5. 25, 10 dikali 4, 40. Lalu juga kita bisa menggunakan fungsi gabungan, di mana fungsi gabungan ini formatnya juga sesuai dengan aturan matematika. Maksudnya, perkalian dan pembagian dilakukan terlebih dahulu sebelum pengurangan atau penambahan, jika tanpa kurung. Sebagai contoh, saya akan menambahkan bilangan 1 ditambah bilangan 2, saya kalikan bilangan 3. Aturan matematika yang akan dilaksanakan pertama adalah perkaliannya. Maka 5 dikali 4, 20 ditambah 5. Kita lihat hasilnya, 25. Namun akan berbeda hasilnya jika ini saya beri kurung. Ini jika saya beri kurung, maka yang dilakukan pertama adalah penambahannya. 5 ditambah 5, 10 dikali 4. Maka hasilnya adalah 40. Ini fungsi gabungan, dia mengikuti aturan matematika. Nah, kita beri garis. Baik, ini sekilas terkait fungsi aritmatika. Nanti Anda segera mempraktekkan di rumah. Anda pahami fungsi-fungsi sederhana yang dari Microsoft Excel, karena ini akan berguna dalam hidup Anda selanjutnya. Terima kasih.